Nah, jadi guys, gua tuh lagi ngajak cewek riding lah intinya, sambil nih, halo. Di sini deh, di sini ya. Waduh, pakai lah. Nah, ini sini coba. Oh ya, kedengeran. Dengar kan? Dah. Nah, tolong gini, cetakin dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gimana? Kedengeran nggak suaranya? Dengar. Mantap kan? Kenapa sebelah kanan doang sih? Kenapa? Kenapa dengarnya sebelah kanan doang? Sebelah kanan doang. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan ke suaranya? Kedengeran. Kedengeran ya, aman ya? Aman. Iya. Soalnya kemarin dicoba suara ini tuh agak pelan, takutnya tuh nggak bener-bener nggak kedengeran gitu kan. Tapi tetap suaranya gedean motor. Gede motornya pasti. Tapi paling tidak agak jelas lah, ya kan. Nah, gua dari sini tuh nggak tahu kemana nih arahnya. Nggak pernah lewat sini beneran asli. Tadi lewat mana? Tadi sebelah kanan dari arah sana. Maksudnya kita lewat Arah apa namanya, dari arah Senen. Berarti kita ke kiri ya, terbalik ya? Iya. Yeah. Ini gila, mobil kecil banget. Jadi sebelumnya udah sering naik motor sport kan? Udah Pegal ya? Ya pastilah, sport tuh pegal pastinya. Kali ini gue sama cewek, ya kan, riding sama cewek intinya. Sengaja buat, jadi ya butuh effort juga kan, karena selebihnya kan gue pakai single seat gitu kan. Tadi sebelum jemput, ya kan, beliau. Gue pasangin dulu joknya, ya kan. Nanti lurus ya? Lurus ya, sip. Jadi kita sengaja, ya kan, udah janjian tuh, ya kan. Janjian udah lama sih sebenarnya sih. Janjian udah lama, ya kan. Kita kenal di TikTok ya, bener gak sih? Iya. Iya, kenal di TikTok. Jadi ya kita pengen sharing-sharing aja sama teman-teman, pengen curhat ceritanya, ya kan. Curhat dong, Mas. Iya, kayaknya mungkin asik kalau di kanan ya, sini ya. Kayaknya asik kalau kita curhat di atas motor, ya kan. Tapi harusnya malam ya, enaknya ya. Kayaknya enakan malam. Kalau siang kayaknya emang panas bet, gila asli. Tapi terlanjur, ya kan, masa mau balik lagi. Aduh. Nama mau disamarkan apa gimana? Samarkan aja sih. Nama samarkan aja ya. Jadi si teman gua ini ya, intinya gua udah berteman lah. Gua intinya udah berteman, ya kan. Sebut saja Bunga atau Mawar. Mawar aja deh yang Mawar, ya kan. Jadi dia tuh punya punya cerita pilu atau mungkin ya sedih lah, ya kan. Cerita yang yang mungkin sampai saat ini juga masih terngiang gitu ya nggak sih? yang Trauma juga iya, ya kan tuh. Ini berantem tuh biasanya. Tabrakan kali ya. Ada aja, baru aja mulai gua. Ya cerita itu ya bikin dia trauma lah intinya. Bikin trauma. Ya sejujurnya gue juga ya bakal ngerasain hal yang sama di saat gue jadi temannya atau mungkin saudaranya gitu kan. Apa yang dia rasakan ya gue juga pasti ngerasain lah, ya kan. Begitu sangat trauma, sedih, ya. Gue entah dari mana ceritanya, awalnya gimana gue juga bingung, nggak tahu. Makanya gue tanya aja langsung gitu kan sama Mbak Mawar ini, ya kan. Asli lo orang mana sih Mbak Mawar? aslinya orang Jakarta sih. Jakarta asli? Lahirnya Jakarta. Oh, Jakarta asli ya? Terus di sini tinggal sama siapa sekarang? Tinggal sama orang tua. Orang tua ada? Ada. Oh, di sini? Tinggal mama doang. Kalau bapak sih di Bangka. Oh, mama doang. Oke. Terus di sini kerja nggak? Lagi nggak kerja. Baru berhenti. Kenapa? Baru banget resign. Oh, baru berhenti. Iya. Ya, semoga aja dapat kerjaan baru yang lebih bagus lah.
ketimbang sebelumnya ya, amin. Tuh kan guys, jadi gua agak sedikit tahu gitu kan tentang Mbak Mawar ini. Nah, Mbak Mawar ini jadi dia punya cerita yang sangat pilu di masa lalunya. Jadi dia pengen cerita aja sama gua, sharing-sharing gitu kan. Ini lurus ya Mbak Mawar ya? Iya, lurus. Terus pengen sharing-sharing gitu sama gua gitu. Nah, kebetulan kita tuh sempat apa ya, kayak sempat sedikit cerita aja. Dan mungkin gue juga sedikit tahu ya, karena dia tuh awal-awal mulanya itu dia bikin konten di TikTok, dan akhirnya kita pure itu apa ya, kayak FYP apa sih gitu, FYP gitu ya. Jadi gue tahu gitu kan sedikit cerita yang dialami Mbak Mawar ini gitu loh bro, dan membuat gue pengen tahu yang bener-bener pengen apa ya, tahu secara langsung gitu kan. Kiri ya. Akhirnya gue kontak lah, gue sengaja kontak beliau kontak lu ya kan, yuk kita riding aja, sambil riding aja ceritanya gimana gitu kan, sambil jalan-jalan Jakarta. Ternyata panas banget. So awal mulanya kejadian itu di umur berapa sih gitu kan? Aku waktu itu kayaknya masih Kenapa? SMP deh, kelas 1. SMP kelas 1. Berarti usia sekitar berapa ya SMP kelas 1 tuh? 12. Kenapa? 13 tahun bukan? 13. Iya. Usia 13 bro. Tuh ya kan, bayangin lu, perempuan, cewek lah ya kan, 13 tuh udah masih disebut anak-anak lah ya, belum dewasa ibaratnya ya kan. 13 tahun yang harusnya ya kan, orang yang di sekeliling dia tuh sayang sama lu ya kan, yang waktu umur itu 13, dan dapat perlakuan yang tidak mengenakan, atau bisa dibilang ya itu mah udah termasuk kejahatan sih sebenarnya sih, ya nggak Mbak Mawar? Iya. Ya nggak? Iya, itu udah kejahatan. Iya, pasti sakit banget kalau menurut gua ya kan. Gua nggak kebayang kalau seandainya mungkin saat itu gua saudara dia, atau misalkan gua kakak, atau misalkan ya kakak lah, kakak, atau misalkan ya intinya saudara lah. Gua gak bakal kebayang kalau misalkan gua tahu kalau ada saudara gua yang diperlakukan tidak senonoh ibaratnya, atau melakukan kejahatan gitu kan. Nah, awal mulanya gimana sih Mbak Mawar? Awal mulanya itu sebenarnya ini kebanyakan simpang siur sih bang. Kenapa? Taunya kan itu. Kenapa? Taunya kan orang-orang dikiranya gua sama om gua dihamilinnya. Oh gitu. Nah, ceritanya tuh kayak gua tidur. Terus pas gua bangun tuh tiba-tiba di samping gua ada dia. Dan posisi celana gua slidingnya kebuka. Oh gitu. Iya. Terus habis itu kejadiannya tuh nggak sekali dua kali, kok lama-lama kayak gua bangun tidur tuh dia sering di samping gua gitu. Lah, tapi ada ngerasa sakit nggak? Apa? Ada ngerasa sakit nggak? Ngerasa sakit sih nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada. Itu udah maaf ya, itu apa cuma diraba-raba doang? Mungkin kayaknya sih diraba-raba doang. Diraba-raba doang? Berarti belum sempet, sorry ya, dimasukin gitu belum? Belum. Yang waktu itu yang diperkosa sama 7 orang bang, gua dicabulin. Kenapa? Dicabulin sama 7 orang. 7 orang? Iya. Nah berarti kejadian pertama sama Om. Sama Om, ya kan? Itu cuma dilecehkan. Iya enggak? Berarti nggak sampai dinodain dong? Enggak, cuma dilecehin aja ya? Iya. Oke, siap. Nah selanjutnya kena lagi sama 7 orang. Bener? Iya. Selama kena 7 orang itu temen apa saudara? Temennya kakak kelas. Awalnya juga dibawa main kan sama kakak kelas. Sama kakak kelas dibawa main. Terus saya tahu tuh minum, nggak tahu itu minum apaan. Oh, dicokokin. Ya. Dicokokin ya? Iya. Berarti udah nggak sadar tuh? Udah nggak sadar. Sini kan ya? Oke, udah nggak sadar, bener. Terus lanjut itu masih umur 13 tahun tuh? Iya. Kelas 1 SMP. Anjir, gila bro.
Nah, teman-teman lu itu kakak kelas. Kelas. Kelas berapa dia mereka? Kelas 3. Kelas 3? Ya, gua paham. Nah, itu dilecehin atau maaf ya, diperkosa? Ceritanya sih diperkosa. Jadi, wah gila. Jadi setelah berapa tahun setelah kejadian nih kakak kelas gue ngomong, kejadian itu kata dia enak gak? Kata gue enak gak apanya? Iya kan waktu itu lu dicabulin deh dia sama anak-anak. Lah kok lu diem aja? Nggak apa-apa orang lu enak kata dia gitu. Ih kocak banget, kok lu kayak gitu jahat banget sama gua. Ya. Jadi apa namanya waktu dilecehin sama 7 orang kelas itu bener-bener berhasil, ibaratnya kayak taruhlah lu diperwanin gitu ya sama 7 orang. Iya bener gitu. Iya. Gila. Nah selanjutnya ngelakuinnya itu sekali pertemuan doang apa berkali-kali? Sekali doang. Takutnya mereka tuh ntar sengaja ngejebak lagi gitu kan. Kalau kejadian itu sih, kalau tuh pulang-pulang tuh di pagi deh. Kenapa? Pulangnya pagi-pagi terus dianterin tuh sama temennya dia. Oh gitu. Oke. Jadi Celana robek. celana robek. Enggak. Itu kelas 3 kelas lu waktu itu kelas 1 Satu. SMP. Pulang-pulang gue agak digebugin sih karena emang gue nggak sadar gue minum ya. Sama siapa lu digebugin? Digebugin sama nyokap. Gara-gara pulang pagi. Nah dengan keadaan lu seperti itu. Iya. Wah ini sih tapi lu nggak sadar kan, maksudnya kan lu diperlakukan sama teman-teman lu itu tuh lu nggak sadar kan, karena apa? Karena lu terpengaruh sama obat-obatan atau alkohol kan. Iya. Bener gak, intinya lu dicekokin lah ya kan, habis itu tuh habis lu mabok atau lu tepar atau apa, lu diperkosa sampai sama 7 orang. Nah di situ lu ada pendarahan gak sih atau semacam apa? Kan waktu itu lu masih perawan. Ada. Berarti itu kejadian sama mereka itu cuma sekali doang. Hah? Iya. Habis itu enggak. Oke, gue paham. Terus nah sorry, waktu itu waktu itu lu ngalamin hamil nggak? Hamilnya pas 3. Itu gue punya pacar bang. Lu Punya pacar pas kelas 3. Oh lu SMP. Iya. Ya kan, sorry. Habis itu 2 tahun kemudian lah lu punya pacar. Iya. Ya kan, nah terus Itu gue dihamilin sama pacar lu. Iya. Oh gitu, oke paham. Terus selanjutnya pacar lu tanggung jawab gak? Tanggung jawab. Habis lu nikah? Nikah. Berarti lu nikah kelas 3 SMP? Lulus SMP lu nikah? Punya anak? Iya. Punya? Oh alhamdulillah. Ya tetap dong anak rezeki ya. Ya kan, lu gak boleh apa sih namanya, nggak boleh ya, intinya anak dari hasil apapun itu tetap rezeki, intinya gitu. Tempat mau digugurin sih ya, kuat banget dia bayinya. Kenapa? Kuat banget. Tapi alhamdulillah normal sekarang. Normal ya, enggak takutnya lu apa ya, takutnya kan lu habis makan obat-obatan nih. Ya kan, nah ini berpengaruh ke janinnya gitu, maksud gue takutnya seperti itu. Berarti ada ya sekarang ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ya siap. Oke. Setelah itu sorry ya, sekarang masih kita sama suami lo? Enggak. Udah enggak? Nah ini intinya selanjutnya lah ya, selanjutnya kehidupan lo berjalan ya kan, dengan status lo yang sorry ya, single parent ya. Iya. Single parent. Sama om lo gimana? Iya biasa aja, kalau ketemu males banget ngeliatnya. Oh, jadi sama om lu itu nggak sempat taruhlah dimasukin atau dipakai enggak? Enggak. Cuman kejadian tahun kemarin deh.
itu kan gue sempet pulang kan ke sana. Ketemu om gue, posisi emang gue lagi terpuruk tuh. Terus dia tiba-tiba ngedeketin, dia megang-megang paha gue sambil ngomong, kamu kalau misalnya nggak punya uang bilang om aja ya, kata dia gitu. Tapi kok sambil megang-megang, kata gue apaan sih, pas banget. Itu bener-bener om lu kan? Maksudnya om bener-bener dari orang tua lu kan? Iya. Ya, gila sih. Ya, sebenarnya sih jujur ya, mungkin kalau misalkan orang cewek yang berani speak up itu banyak sebenarnya sih. Yang seperti Mbak Mawar ini ya kan, banyak. Cuma kan mungkin mereka nggak berani speak up aja. Tapi ke jalan lagi ya. Panas banget ya. Nyari tempat ini kali ya, makan ya. Lu ada tempat makan nggak di sini yang enak gitu, yang apa? Nah, bro, seperti itulah cerita Mbak Mawar ya kan. Ya kalau menurut gua sama sekali ceritanya tuh cerita hidupnya ya kan. Ceritanya tuh nggak sama sekali nggak ada ya, bahagianya, nggak ada seneng-senengnya, ibaratnya. Lu gila, lu bayangin. Men. Apa ya, kadang gue bingung juga gitu kan, bingung harus gimana ya kan. Karena apa? Karena namanya bocah bro ya kan, diiming-imingin sama yang lebih dewasa, ya pastilah ya kan mau gitu kan. Mbak ada ini nggak, Mbak Mawar, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman cewek nih ya khususnya ya, supaya sama mereka tuh nggak terjadi hal-hal seperti ini gitu kan? Iya. Paling kalau misalnya di rumah tinggal sama keluarga, dibiasakan pakaiannya dulu deh. Pakaiannya dulu, nih. Tapi kayaknya tergantung deh. Tergantung. Kayak mau kita pakai baju seksi atau tertutup juga, kalau misalnya laki-lakinya itu ada niat jahat ya pasti ngelakuin juga. Ya intinya jaga diri aja ya. Ya sepertilah bro, itu pesan dari Mbak Mawar ya kan, buat teman-teman ya kan, yang khususnya wanita ya, ya kalau udah kayak gini mah ya udah, intinya yang gimana lagi, udah terjadi kan, dan itu udah masa lalu ya kan. So mungkin Mbak Mawar juga sekarang kedepannya tinggal menatap masa depan yang lebih baik lagi ya Mbak. Gitu sih sebenarnya sih. So gua Sadila sama Mbak Mawar undur diri. Kalau kalian suka sama channel gua, like, komen. Dadah, bye bye. Bagi teman-teman kalau yang mau pengen curhat lagi boleh ya kan.